Oke, selamat siang menjelang sore. Di konten podcast kita kali ini di obrolan ngebom. Ngobrol enak bareng Om. Gadun lagi kita. Oke, bro. Kali ini kita kedatangan tamu lagi nih, men. Mantap. Siapa lagi nih, bro? Pengusaha yang udah malang melintang juga nih di dunia pertrackingan. Oke. Jadi kalau lu lihat nih, men, di Pantura ada barang aneh panjangnya bisa 14 meter, 20 meter. Nah, dia nih pelakunya nih. Hiu juga tuh, hiu 14 meter. Oke, dia pelakunya nih. Oh, iya. Nah, nih Siapa kita kenalin Bapak Ali dari PT Tambun Jaya Abadi. Ya, luar biasa. Selamat datang, Om Ali. Selamat datang. Iya. Apa kabar nih, Om? Baik. Baik, Sehat Bang Imam, ya. Bang Opang. Alhamdulillah baik. Sehat selalu. Gimana? Jadi omongan gue yang pertama bener gak sih? Barang-barang kayak gitu lo jalanin? Insya Allah memang betul itu, Bang. Oh, dan sering lu tuh Dan ngejalanin ya? sering. Gila. Itu bro, jadi kalau lu lewat Pantura macet, jalannya malam tuh mobil. Nah ini pelakunya nih. Mobil-mobil dia nih. Barang-barang dia nih. Beton panjang kadang ada yang 1 kilo tuh ya, panjangnya ya. Oh, 1 kilo kan bayar itu mah gitu. 1 kilo ya. Beloknya gimana 1 kilo? Iya. Kayak ada tuh, kayak ada apa namanya, kayak apa ya? Ada klub motor. Dia kalau lagi konvoy ada 1 kilo tuh, bro. Oh iya, beda itu. Panjang tuh gue kalau Pawai gitu, pawai. Kalau itu 1 kilo macet ya, bukan barangnya. karena barang lu tuh, Om ya. Iya, Jadi macetnya di bawah. Iya, Belakang 1 kilo tuh ya. 1 kiloan. Luar biasa. Iya, Om Ali, coba gue pengen tahu perjalanan bisnis Tambun Jaya Abadi ini dimulai dari apa sih, Om? Dan kapan? Serta apa aja sih sedihnya, senangnya itu ngejalanin tracking tuh? Coba deh diceritain deh, Om, biar teman-teman kita juga tahu nih, oh barang kayak gitu susahnya itu seperti ini loh gitu. Coba Om ceritain, Om. Siap. Terima kasih Bang Imam, Bang Opang gitu kan. Kita share sedikit pengalaman aja. Pertama, kenapa sih saya mendirikan satu perusahaan namanya Tambun Jaya Abadi kan? Backgroundnya. Awal cerita sih karena keadaan aja. Keadaan itu dengan sisi pendidikan yang kurang, keterbatasan dunia pendidikan yang didapatkan. Mau tidak mau kan kita cari pekerjaan yang penting diterima dulu. Oh, iya. Bener nggak? Yang penting dapat kerja kan, dapat diterima. Ilmu kepepet. Ilmu kepepet, iya. Ilmu kepepet, gitu kan? Itu dulu. Terus berjalannya waktu kan anak pepet, cari sana cari sini nggak punya ijazah nggak dapat. Mau nggak mau kan kita ngenaikin dulu. Yang paling mudah kan itu nggak pakai ijazah. Iya, kerjaan paling gampang. Kerjaan paling gampang dah. Nemenin supir. Ngobrol doang. Iya, makanya bagi teman-teman mungkin anak-anak muda yang nggak punya ijazah jangan takut, jangan khawatir. Tapi kalau bisa punyalah. Iya, kalau bisa Pak. punya. Jangan khawatir kalau tidak mampu, minimal cari pekerjaan apapun yang penting halal. Nah kebetulan karena saya dekat dengan dunia tracking, ya itulah yang bisa saya dapatkan pertama kali kan. Ngenaikin lah, singkat cerita itu kurang lebih ngenaikin di tahun 98. Terus berarti lama banget ya? Ya, tahun 98 ngenaikin sampai tahun 99 tuh. Gue baru kena ngerasain gas air mata tuh, bro. Oh lu, mahasiswa lu ya? Bukan yang cara kali. Gue mahasiswa pinggiran nih sebenarnya, bro. Oke, Sampai tahun 98 99 tuh ngenaikin. 99 ke tahun 2000 tuh sudah mulai jadi supir. Oke, berarti berawal dari emang di bawah ya? Dari bawah. Proses dari Kenaik bawah. supir ya? Kenaik Setahun tuh ya supir. jadi kenaik ya? Ya, next tahun. Oke. Jadi supir. Itu pun belum barang-barang besar, masih mobil-mobil kecil. Oke. Apa tuh dulu di bawah? Itu masih supir angkutan umum. Oh, dia yang bagian mancing penumpang, bro. Iya. Oh, transportasi umum. Transportasi umum. Angkot. Gitu. Oh, belum nggak ada ujungnya ke kargo kalau belum ada kalau cerita awal. Ada Pak. Perjalanan karir lah ya. Perjalanan karir lah ya. Oke. Nah itu lebih ke angkutan umum dari Bekasi itu ke Cibitung.
Telepon. Itu udah di Bekasi tuh ya. Sudah. Makanya namanya Tambun Jaya Ya, Abadi. Tambun, tuh tentunya itu. Karena asli Tambun juga kan? Yoi. Nah, Iya, Tahu, ya, tahu. aku tahu. Oke. Asli Tambun, ya kan? Nah, Berarti jadi supir nih. jadi supir nih. Oke. naik dari naik jadi Jadi supir. supir Oke. angkutan umum. Berjalannya waktu setahun, 2 tahun, kebetulan kan paman ada yang punya pengalaman jadi supir truk. Oke. Nah, disitulah ada harus ngambil keputusan. Kalau kita sekolah harus kuliah biar ijazahnya tinggi. Betul. Kalau supir itu kan harus punya SIM B2 umum. Oh iya kan. Ya kan, atau harus punya supir truk paling besar kan, Iya. gitu kan, bisa semua. B2 umum. Akhirnya di situ kan ada dilema tuh. Waktu itu penghasilan rata-rata jadi supir angkutan umum itu kan masih lumayan lah. Masih 150 ribuan per hari. Tahun 99. Tahun 99, Gede tuh. 2000 Gede itu. per hari, Beras 150 masih, ribuan. gua ngerasain beras masih 1.200 bro. Ya, karena di zaman itu kan Minyak motor tanah. itu banyak, belum banyak kan, Iya. belum banyak orang punya motor, transportasi kan masih Susah, angkutan dikit umum juga ya. susah tuh gitu. Beli rokok masih goceng gue bro. Tadi gitu Masih bro. kurang. Pokoknya rokok-rokok kayak gitu 3.000 4.000 lah bungkus. Terus lanjut dong. Berjalannya 1 tahun, angkutan masih ramai, ada kesempatan nih. Paman ngajakin ngikut truk, Oke. angkutan kargo, gitu kan, angkutan kargo. Cuman ada cumannya, itu gajinya lebih kecil nih pendapatannya, Per bulan. per minggu. Oh gajinya per minggu. Per minggu cuma 30.000, Wah, tapi bersih makan. oh udah makan sama. Makan bersih ya, ditanggung supir lah, kasarnya jadi kenaik truk tuh kan, walaupun supir Tapi bujangan kan? bujangan. Aman lah 30.000 bujangan bro. Bujangan. Iya. Iya. Dan bilang kan. 99 2000 tuh. Iya, tahun 2000. segalanya sih oke nggak? Mm. Oke lanjut. Oke, berjalannya waktu ngenaikin truk 1,5 tahun. Ih, Ada tahu. Jadi kenaik lagi. Jadi Dari kenaik supir lagi. ke kenaik lagi. Kenaik lagi. Karena nemenin supir kargo itu ya. Ya, karena kan berbeda kan. Iya dari angkutan umum Dari ke angkutan umum mobil ke angkutan kargo. barang kargo. Kenaikin 1 sampai 2 tahun kurang lebih itu. Oke. Itu mobilnya apa tuh? Mobilnya itu angkutan semen. Oh yang losbak gitu. Losbak. Bukan yang losbak, yang curang. Yang curang itu yang kayak kapsul, bulk ya, bulk. Oh iya. iya. Tangki gitu ya. Ya, yang tangki. Bawa semen itu. Bawa semen. Yang Oh modal itu pabrik itu bro. Pabrik itu dari pabrik semen yang ada di Jawa Timur, PP itu. PP Jakarta, Cibitung tuh adanya. Berarti bukan molen nih, yang Bukan. masih Dia lebih kayak bawah Masih banget. khusus Raw nih. semennya, Raw- rawnya, raw rawnya. materialnya. Iya. Gitu. Kalau semen itu kan masih raw material, kalau molen kan sudah barang jadi kan, Iya, tercampur. Dan itu truk sendiri dari truk om. Itu masih truk PT. perusahaan lain PT. Oh, truk Gitu, PT. PT. PT ya. PT. Sebenarnya belum masuk ke kargo juga bro. Belum, masih tahapannya nih kan, gitu kan, belajar. Iya. Dapatlah 2 tahun di perusahaan itu. 2021 berarti. 21 sampai 22 lah kurang lebih. 2001. Iya, 2001 oke. dari situ masuk di perusahaan molen. Ada lagi. Ada lagi pindah kerja lagi kan, namanya sudah punya pengalaman, pindah nih cari Mobil pengalaman semen baru. itu. Mobil molennya sekarang Iya. nih, beton cair. Mobil semennya yang jadi semen maksudnya. Enggak, beton. Beda. Beton. Kalau semen Molen, khusus, molen. Molen. Oh, Oh. mahal tadi tuh, molen. Oke, langsung nih jadi nih udah langsung jadi driver nih. Ya, udah driver. Dan dada. Di semen tadi udah driver, naikin 2 tahun, jadi driver dulu setahun. Oh, jadi kurang lebih 3 kurang tahun. lebih 3 tahun lah ya. Oke. Itu kan masih cari yang kerjaannya dekat Jakarta, dekat rumah. Masuklah di perusahaan molen tadi karena dekat. Berkantor di Jakarta Timur. Nah, kantornya 2-3 tahun kerja di sana kan, di perusahaan molen. Pengen pindah lagi nih, cari pengalaman. Kalau molen itu kan sistemnya sistem perusahaan. Betul. Jadi karyawan nggak remes, dia sistemnya gaji bulanan. Waktu itu kan masih kontrak, Oke. 2 kali kontrak selama 3 tahun. Harusnya kan karyawan tetap. Cuma karena nggak kepengen nih, pengen bebas lagi kan, cari lagi perusahaan kargo. Oh, Maksudnya perusahaan keluar. angkutan yang keluar lagi deh, pindah lagi. Oke. Masuk dah tuh di perusahaan yang kawasan
yang Perdagangan ya. home industry gitu kan, kayak perusahaan-perusahaan Jepang yang ada di home industry. Oke. Jalan dapat 2 tahun lagi, ada lagi tawaran nih. Jadi masih tetap jadi supir nih ya, ceritanya masih jadi Ini supir. udah tahun berapa nih? Ini 2006. 2006. 2006. Oke. 2006 ke 2007 itu masuk perusahaan oil and gas, tapi masih tetap supir. Driver juga. Driver oil and gas yang dia perusahaannya asing punya, Oke. company-nya. Disaring tuh dari ratusan driver kan, ngikutin safety dan yang lain-lain, yang lolos cuma 14 orang, termasuk saya Dari nih. 1000. Dari 300-an lebih. Oh, 300 orang. Luar biasa tuh. Luar biasa. Berarti gaji gede tuh. Kalau gaji sih sudah di atas rata-rata driver lah ya. Sertifikat udah pasti keluar tuh. Sudah, cuma itu kan dipegang perusahaan. Iya. Karena dia yang biayain kan trainingnya kan Ya, gitu. pendidikannya dia. Pendidikannya dia. 2-3 tahun bosen juga. Iya kan? Masih bosan. Masih bosen juga ada orang Betawi kan. Betawi gitu kan. Gue belum ngomong deh, gue bilang bosan. Gitu, orang bosen kan, 2 tahun gitu kan. 2006 sampai 2009 kurang lebih. Dari situ ada tawaran nih di Kalimantan, driver juga masih nih. Oh, di Kalimantan. Cuman di sana sudah lebih ke barang-barang besar juga. Tadi di yang perusahaan oil and gas tuh sudah bawa trailer ya. Tadi kan tronton nih trailer. Sana bawa lobet tuh, kirim-kirim alat berat. Mulai tahu dah tuh jenis-jenis mobil dah tuh ya. Jenis mobil tuh. Ini bawa apa, ini bawa apa ya. Pengalaman di Kalimantan kurang lebih 2 tahun juga. Oke, langsung main Bosan seks. lagi. 2009, bosan juga kan? Kalimantan bosan. Ya, Oke. 2009. Ini kan berarti baru 2 pulau tuh, saya Pulau Jawa sama Pulau Kalimantan kan yang sudah disinggahin. 2009 karena waktu itu pimpinan saya bos beli mobilnya di Jakarta yang dibuka Kalimantan. Perusahaan yang dulu saya beli mobil di Jakarta itu kan Gak kepake. saya nawarin saya kerja nih. Karena pas saya pulang kan saya telepon, "Bang, ada kerjaan nggak bos?" Ada nih. Itulah perusahaan yang mainnya rute Pulau Jawa dan Sumatera. Oke, khusus Oke. untuk lobet. Lobet dan trailer. Trailer. Oke. Pindahlah ke perusahaan itu kan, lobet dan trailer. Dapatlah tuh 2 tahun juga tuh. Rute Sumatera, bosan juga jadi Bosan supir kan. lagi. Kurang lebih jadi supir 11 tahun lah. Buset. 11 tahun, 12 tahun jadi supir. Mudah-mudahan duduknya nggak bosan nih bro. Tapi pindah nih udah. Baru. Gue gak ngebayangin. Ya. Terus jadi pengalaman dia di jalan tuh 11 tahun men. Ya. Oke. Jadi di titik ini dia sendiri tuh ya udah ngelewatin alal melintang ya. Jauh bro. Kalau 11 tahun dia nyetir tuh ibarat dari Aceh sampai Papua TikTok 5 kali lebih bro. Gimana bro? 11 tahun. Ya. Jadi proses itu semua yang membentuk lahirnya Tambun Jaya Abadi ini. Sebenarnya proses terbentuk lahirnya Tambun Jaya itu proses perasaan. Oke. Perasaannya gini. Perasaan bosan tadi bukan Iya. kan? Bosan udah pasti kan? Iya, iya. Pertama Bosan jadi driver pertama nih bosan jadi ceritanya. driver, kedua Oke. bosan jadi orang susah kalau tahu Ah, iya. Betawi mah. Kan gitu, betul nggak? Iya, iya. Yang penting ke sahur. Nah, kan cuma 2 tahapannya. Kalau kita di dunia transportasi, kalau jadi supir kan selamanya akan jadi supir. Betul. Oke. Akhirnya di situ juga harus ada keputusan yang kuat. Dikala mungkin dulu saya nyupir masih dapat 11 jutaan, 7 sampai 11 juta tuh per bulan jadi Sebulan, supir mobil. driver Ya, ya, driver lobet. ya. Ah, Di iya. tahun itu saya ada tawaran nih dari mantan customer bos saya untuk ngurusin barang-barang dia yang ada di Jakarta. Oke. Kenapa jadi perwakilan atau jadi calonnya lah ya, jadi calon ekspedisi nih. Ini awal ceritanya. mulanya Awal nih ya. mula nih di 2011. Berangkat nyala brokre. Ya, nyalo tuh. Iya, iya, iya. Dengan hasil nggak besar, cuman 1.500.000 per bulan. Dari Lebih turun. Dari 11 juta. Supir kan masih dapat 11 juta terus sebulan. keputusan lu mau nyupir lagi apa tetap bertahan 1,5? Nah, waktu itu kan karena kita sudah berkeluarga kan Oke. kompromi dengan istri. Iya. Gimana nih Mani? Ini ada keputusan kalau kita jadi calo cuma dapat gaji 1,5 juta nih sebulan. Bekerja tapi udah jadi pengurus levelnya berarti kan. 1,5 mungkin ada tambahan-tambahan nggak tahu lah ya. Cuma kalau yang 1,5 ini kemungkinannya bisa jadi bos. Oh iya, berintis lah. Karena kan ada ilmu yang didapatkan secara pengurus kan. Kalau driver kan hanya ngirim barang, terima order, kirim, selesai. Betul. Ya benar. Oke. Tapi downgrade-nya lumayan jauh tuh ya. Downgrade dari hasil ya lumayan jauh. Dari 11 juta Lo bro. kan harus berani ngambil keputusan. Iya, kalau bini, oh janganlah,
mendingan lu 11 juta aja deh bro. Ya kan yang Iya. pada 1,5 nggak ngebul nih dapur nih. Rokok juga dikurangin tuh bro, dari sebatang kotek setengah. Lalu dia ngomong bro, lu mau 11 juta gua keluar rumah terus, apa 1,5 gua tiap hari nemenin lu? Iya, romantis kan? Masih milih di rumah tuh. Oke, Iya, iya, jadi iya, iya. balik lagi, proses si Bokin ini terima akhirnya tuh. Kalau Bokin memang dari awal kan dia istri yang soleha, Amin. Aduh. ya kan? Istri yang menerima suaminya dalam keadaan apapun. Betul, wajib tuh bini tuh kayak gitu bang. Iya. Om, bang lagi kan om nih. Lu kalau dia biasaan bang mulu. Iya gitu. Jadi istri memang dia akan terima apapun support. Ya. Asalnya dia tidak ada masalah. Oke. Di kondisi itu udah punya anak berapa tuh? Sudah punya anak 2. Nah, ini luar biasa juga tuh. 1,5. Anak Tapi di 2016 ya. 2011. 2011. Oke. Itu downgrade kan dari sisi penghasilan. punya anak tuh kondisinya tuh ya pada saat downgrade. Nah, terima tuh ya. Terima istri. Oke. Terus lanjut lagi. Perjalanan dari mulai 1,5 ini jadi pengurus sampai di titik lu akhirnya udah deh gue buka sendiri. Itu di tahun berapa? Itu di tahun 2014. 2014. Jadi 2011 sampai 2014 kebetulan kan dulu pimpinan saya kan orang Pekanbaru. Oke. Kayak sudah tua tuh aki-aki tuh. Tadinya saya dengan dia punya komitmennya buka di Jakarta kalau anaknya masih mau jalan. Ternyata anaknya tidak mau jalan. Akhirnya dia perusahaan itu tutup. Mau nggak mau kan malah minta kerja lagi males, Iya. gitu kan. Sudahlah, mau nggak mau kan karena sudah punya ilmu mendirikanlah namanya Tambun Jaya Abadi. Dari Tuh, mau nggak mau kan. Nah, secara 2014. 14. Oke. 14. Berdiri tuh teh. Dan pertama kali membangun Tambun Jaya Abadi itu langsung terfokus dan terpikir tuh, gua mau main di bagian spesialis muatan berat gitu, karena berbasis pengalaman. Iya, sebenarnya Oh. bangun 2014 itu tanpa membawa customer bos, mantan bos ya, kita nggak. Kenapa di spesialis barang-barang besar? Ya karena memang pengalamannya di situ. Iya. Waktu dari zaman ngenaikin terus jadi supir ya kan, gitu kan. Oh, tahu lah cara mainnya, Cara mainnya. dan lain-lainnya. Tingginya sekian. Ya. Dalam ini gua potong. Ya, jembatannya ada berapa kan gitu kan, gitu. Itu udah ngitung tuh ya. Nah. Driver juga ngitung gitu ya. Sudah. Lewat lampu merah sini, lampu merah gue tekuk, gimana? Tapi kan kayak gitu biasanya ada pengawalnya di belakang ya. Kalau barang over dimensi pasti ada escortnya. Wajib tuh ya. Wajib. Jadi dia yang ngarahin nanti ya. Itu di Pantura gitu kayak gitu. Set panjang 14 meter, 20 meter nih gue bilang. Jalanan punya lu doang yang bayar pajak. Kalau ini tinggi-tinggi tuh bro, kayak antena belalang tempur. Oh, yang gerok. Om, Ya. mau nanya, selama mulai buka itu pengalaman paling aneh bawa muatan apa dan berarti gimana, dan pengalamannya saat di perjalanan tuh kan ada lucunya, ada sakitnya. Apa tuh pengalaman yang paling berkesan deh? Sebenarnya karena sudah ngalamin 11 tahun sebelumnya ya. Jadi pas kalau 11 tahun itu yang banyak pengalaman waktu jadi driver sebenarnya. Oh, justru pas Iya. jadi driver. Iya. Oke, selama pas bangun tambunnya, Kalau jadi pengusaha itu kan cuma hanya ngikutin proses yang jadi driver. Jadi lebih ke pengalaman di administrasinya aja yang bermasalahnya. Oh, jadi ilmunya udah dapat tuh Ilmu ya. kan sudah dapat. Tapi yang paling berkesan pas bawa apa itu? Jadi Itu cerita lucu lah. barang-barang geothermal. Gitu. Geothermal tuh barang-barang pengeboran yang di gunung-gunung tuh. Oke, yang pipanya, alat-alat pengeborannya kan. POP-nya gitu-gitu ya. Jalan tuh bro, baik gitu. Dan dia yang bikin jalan. Betul nggak? Iya. Itu di luar wilayah tuh di luar Jawa. Di luar Jawa dan di Pulau Jawa juga banyak. Oh, Di gunung-gunung. Di gunung-gunung kayak Dieng, orang-orang rekreasi kita kirim barang kan. pernah nggak kamu ada pengalaman nih bawa pipa misalkan, pipanya ya amit-amit ya, terus tiba-tiba
Gelinding. Kancingnya kurang safety, terus gelinding ke kebun, Ya. terus kita angkut lagi manual. Pernah nggak ngalamin begitu? Alhamdulillah selama Tambun Jaya dibangun sampai hari ini alhamdulillah sih nggak pernah. Karena kita selalu Safety-nya udah dijaga ya. jurnal manajemennya kan sudah kita bikin. Karena mobil ini nih jarak 5 kilo harus berhenti pengecekan gitu. Ada tuh SOP-nya ya. Ada SOP-nya. Ada main bawa aja. Enggak. Berarti berpengalaman deh bro. Kadang kan kita ngeliat di video kan, bawa pipa 1 biji gelindingi ke 1 kabupaten. Ada tuh yang gulungan besi Iya kan? berat itu tuh bro. Iya. Ngerem Gelinding ke depan. Nah itu Pernah lihat ya gelindingnya? Ya, pernah. Itu safety-nya kurang tuh. Kalau dibicara safety bisa kurang kalau kita sisi manusia, tapi kalau Tuhan berkehendak kan susah. Bro. Wah, ini kalau di jalur atas gue. Iya, Jadi gue kenal dia ini lumayan lama ya Bang Om ya. lumayan. Dan perubahan agamisnya tuh gila keren. Saat ini kemarin kan Gagak Logistik punya pesantren bro. Dia punya TK gratis men. Yay, keren gak? Coba lu tanya deh, TK gratis konsepnya apa sih? Coba dong Om. TK gratis ya sebetulnya menarik juga sih Om. Cuma karena yang gue lihat sih TK-TK saat ini memang berbayar semua sih Om. Gitu ya. Apa sih ini motivasi itu bikin TK gratis tuh kayak gimana itu? Pertama karena pengalaman hidup sebenarnya sih. Kadang orang itu kan harus melihat pengalaman hidup dia. Tuh. Nah, kebetulan dulu waktu saya hidup dengan tetangga kita di dunia kita, TK itu kan barang mahal. Bagi orang-orang yang mohon maaf penghasilannya menengah ke bawah kan. Oke, TK itu barang mahal. 3 juta lah ya. Iya, yang gaji 3 juta, 4 juta, yang harian lepas gitu kan. Anak gue sendiri bro masuk 6 juta bro. Kayak apaan itu? Gila. Ya, dikasih makan kagak? Dikasih mes kagak tuh penting. Dikasih hadiah sih saya pikir. Ini deh, muter-muter di Sama sertifikat telah menjadi siswa. Iya benar. Tapi benar bro. TK saat ini kita masuk tuh mahal. Ya, Apalagi buat teman-teman yang tadi ente bilang ya, gaji 4 juta ke bawah 3 juta sekali masukin anak sekolah TK paling kecil ya yang sederhana maaf nih itu 1 juta. Ya. Dan itu di luar seragam bro. Tambah lagi di luar kegiatan bro. Ada lagi. Jangan lagi gitu orang. Ada yang bulan bro. Gokil. Tapi gidenya gila deh nih. Coba bisa di proses lagi. Oh apa sih konsep lu buka TK gratis buat anak-anak ini? karena gini, sekarang ini kan para orang tua umumnya termindset bahwa mereka sekolah SD kan harus dari TK. Betul. Ya ya. TK ini saya dirikan sudah sekarang 2025, kurang lebih 6 tahun yang lalu. Wah, Itu dari 2019 sudah Pure sampai hari ini belum ada CSR semua. guru juga. Guru Dan semua lain-lain. pure. Free. Gokil. Lu tarik itu orang tuanya. Tidak. Jadi dari proses dia masuk, kalau kegiatan kan biasalah anak TK itu kan Tapi seragam beli sendiri lah ya. enggak, Gratis juga. pure gratis. Anjay, lu Jadi banyak. kegiatan itu dia berenang gratis. Oke. Manasik haji kalau anak TK kan normal ya, ada manasik haji Itu gratis. 17.000 tuh. Ya studi tour gratis. Pokoknya sampai dia keluar wisuda itu gratis. Luar biasa. Tidak ada biaya Dan apapun. ada juga TKA TKB itu. Ada TK TKB A dan B-nya gratis. gratis semua. Gitu, nggak ada biaya. Tapi mamanya suka ngerumpi juga tuh di depan. Gak ada kan? Nggak ada. Gratis ngerumpi. Itu juga Biasa kalau mama TK gitu bro. bukan Arisan ya, dateng ya, cacing, kalung ya. itu kadang gue ngantar anak gue mau main ayunan, ayunannya diisi mama bro. Malah dia curhat, anak gue nggak bisa main ayunan. Saya jawabin lagi. Iya lagi. Ah, Gila. iya. Nih jadi ayunannya ambigu nih, ayunan khusus dewasa apa anak-anak nih. Ya, masalah balik lagi sih kalau gue agak penasaran tuh masalah tadi. Terus TK ya. Iya. Dia bilang nggak dipemodalin, pure modal sendiri ya. Iya. Bangunnya itu sampai saat ini tuh lu jalanin udah 4 tahun ya. 6 tahun. Ay. Itu pure dari pendanaan lu sendiri tanpa ada campur tangan instansi lain. Belum ada. Berawal dari tadi keprihatinan beliau Ya. melihat anak-anak yang
mungkin tidak seberuntung yang lain punya kesempatan untuk merasakan TK itu apa sih? Sekaligus juga prasyarat untuk masuk SD ya. Gitu. Dari situ nih Om, kan Om terbiasa nih bawa-bawa muatan berat, odol dan lain-lain. Ada kesulitan nggak sih biasanya dengan perizinan lah dan lain-lain? Kadang kan kayak gitu birokrasinya ya, maaf tanda kutip, maksudnya kita bagi orang awam itu kita nggak tahu, oh kayaknya nih buat sampai tuh barang di jalan dan sampai ke tujuan tuh, wah rumit banget dah. Pelaku-pelaku logistik ini kan sebenarnya yang nggak tahu, ada gua nggak mau main gituan, udah ribet kayak gitu loh. Sebenarnya kan gini, semua kegiatan apapun pasti ada masalahnya ya di jalan. Cuman kembali lagi kan, dengan sesuatu yang tidak menyalahi prosedur, ya sebenarnya sama aja kebiasaan tadi. Ya mungkin bagi teman-teman yang belum ngalamin kayak saya mungkin agak ribet dan pusing. Tapi kalau saya udah kebiasaan ya memang ada yang pusing. Memang kerjanya kayak gitu. Memang kerjanya begitu. Memang karena sudah terbiasa ya. Jadi karena terbiasa. Bisa kan karena terbiasa nanti. Ya, jadi memang perizinan. Yang penting kan perizinan itu kan ada aturannya. Kita ikutin aja aturan perizinannya ya. Pokoknya lu boleh jalan jam 11 malam sampai jam 5 subuh. Ya kita ikutin kan gitu kan, ada Rapat ya kan. Tapi Om ikutin itu secara prosedur regulasi yang ada tuh. Iya, harus. Dan itu memang sebetulnya tidak ada yang dipersulit dan lain-lain. Tidak ada. Ya. Itu permudah. Petugas-petugas kita di jalan juga semua mudah kok. Selama ngikutin prosedur kan. Izin segala ya. Izin segala. Ada nggak sih Om, ada link-link untuk gua harus ke orang A, orang B kayak gitu untuk Enggak. sesuai dengan regulasi. Sesuai regulasi. Jadi gitu bro, banyak kan kita kan stigma negatif nih ke pemerintah, kayak begitu-begitu perizinan ribet kayak gitu-gitu. Ya sekarang barang-barang itu juga misalkan kalau Bambang punya investasi juga yang dibutuhkan masyarakat, mau nggak mau juga harus masyarakat terusnya dukung ya kan. Ya buat pengiriman barang itu. Agak keren gua ngomong bener ya. Jadi intinya setiap pengiriman itu punya kisahnya sendiri, punya regulasinya sendiri. Aturannya sendiri kan gitu ya. Betul. Jadi sebetulnya nih pesan juga nih buat pengusaha yang lain, sebetulnya pengusaha ekspedisi sebenarnya itu bisa diurus dan ada jalurnya masing-masing bro. Gitu, jadi jangan pernah takut sebetulnya. Nggak usah ribet lah lu. Kalau lu duitnya banyak kirim nggak apa-apa deh, biar kita yang ngurusin. Tapi kalau lu mau duduk santai, kalau lu mau ribet ya udah lu turun aja ke lapangan. Intinya itu. Kalau mau dapat harga bagus ya. Kan kata Rasulullah juga kan sesuatu itu kan ada ahlinya masing-masing ya kan. Udah bawa berat nih bro, asik. Gue mau baik banyak nih tentang dia nih. Ada nggak sih? Gue enak jadinya. Kita lanjut deh. Ya jadi ini aja nih barang itu sesinya satu lagi. Nah, pertanyaan terakhir nih buat Om Ali, untuk pengusaha-pengusaha, calon pengusaha nanti ke depannya, ada nggak sih tip-tip dari ente sendiri buat memulai usaha tuh, khususnya untuk di bidang ente lah? Kalau untuk calon-calon pengusaha, pertama jangan pernah berpikir jadi pengusaha itu butuh modal besar. Oke. Pertama niatkan dulu, sesuaikan skill kan gitu kan, jujur, amanah, sudah jalan aja terus, jadikan itu suatu kebiasaan. Oke, dibarengin sama ibadah. Dibarengin sama ibadah sudah pasti, karena kalau itu kita ini jadi pengusaha ini kan pasti ada ujungnya. Betul. Rekening kita juga ada ujungnya kan. Iya. Nah, pertanyaannya setelah kita makan semua sudah cukup, ini mau kemana kan? Iya. Karena nanti ada pertanyaan akhirat tuh yang harus dijawab. Dihitung lah ya. Dihitung lah itu. Lu Dapat aja lu. Iya. Kenapa lu nggak nikah lagi? Soalnya kalau rekening nggak ada ujungnya juga buku nggak buku tabungannya. Jadi intinya apa tadi? Nggak perlu dengan modal besar. Jadi yang pertama nggak perlu modal besar, niatin. Kedua Sesuaikan dengan skill set dia sendiri. kita berhasil. Yang ketiga ada lagi. Kalau yang ketiga sih itu pasti jujur, amanah. Oh ya, tiga jujur. Tambahan dari gua sih, nikmatin setiap pekerjaan lu men. Gila. Lu kalau kerja nggak nikmat, lu mau ngerjain apa? Bayarannya gede, itu nggak ada rasanya. Tapi kalau lu kerjain nikmat,
bayar yang kecil kebangetan. Bukan serius padahal bro. Ujungnya itu pelaku ya. Iya sih. Pokoknya intinya lu niat aja usaha modal itu nomor sekian lah ya. Nomor sekian. Link itu penting ya bang ya. Ya, itu udah terbentuk dengan sendirinya sebenarnya. Kegiatan-kegigiatan kita, pengalaman kita ceburin. Terus Iya. yang pasti di dunia logistik ini jujur itu penting. Karena link kita tuh itu aja. Iya. Sepakat. Gue nggak kenal teman lu, Iya. ya kan? Tapi temen lu kenal gua. Iya. Ya, sebaliknya juga gitu. Gua nggak kenal lu kenal sama teman gua. Iya. Iya kan? Iya. Jadi Circle-nya Di situ aja. Iya. Jadi ya baik-baiklah ya buat teman-teman kalau mau mulai usaha, Iya. pegang duit 1 M, itu bukan duit lu, Bro. Itu duit vendor yang belum lu bayar. Lu bayar dulu, sisanya itu baru duit lu. Oke. Terakhir sudah tadi Om Ali bilang konsep edukasi buat pengusaha ya. Iya. Terus konsep kedepannya tuh TJA ini apa sih? Apa mau meleburkan bisnisnya ke tadi kan ada gue ngeliat lu kesini bawa anak nih. Iya. Apa lu mau tularin ilmunya ke anak? Itu mau lu terusin kayak gitu? Sudah pasti. Oh gitu. Karena tujuan hidup ini kan kita ibadah sebenarnya. Anjay, kata dia manis banget. Tujuannya ibadah. Karena kalau Tambun Jaya ini bisa berkembang terus makin besar, setidaknya kan murid TK itu masih bisa lebih banyak karena pendapatannya lebih banyak kan. Oke. Karena kalau kita makan itu kan sudah terhitung sehari 2 kali 3 kali selesai kan. Oke. Kalau pribadi itu kan gampang lah kan gitu kan. Nah, sisanya itu buat apa kan? Buat ibadah aja. Iya luar biasa. Karena kalau TJA-nya tidak besar, ya muridnya juga yang terbantu cuma sedikit. Oke. Gitu. Ah, Terus Gitu. apalagi bro, gue nggak bisa ngomong kalau depan dia bro, serius kaku. Kayak kanebo. gue juga jadi takut kayak di depan gue lagi nonton film horor bro. Nah, kata-kata terakhir bro dari lu buat beliau. Pertanyaan terakhir sih, pesan-pesan lo nih Om buat generasi muda yang bukan hanya mau berusaha sih. Ya. Apa sih buat generasi muda kita ke depan ini, biar dia menjadi pribadi yang sukses Melek ya. depannya gitu. Pertama sih karena saya orang Betawi dulu ya. Nah betul itu. Betawi kan, umumnya Betawi mindset itu kan dia lebih ke betah di wilayah, Betul. Oke. Nyari makannya ya. nyari makannya. Tapi kita juga harus sadar bahwa dunia ini kan terus berkembang. Oke. Makanya untuk anak-anak muda, dimanapun kita nyari rezeki atau apa, dia harus siap bertarung. Oh. Pertama, dia kan harus siap bertarung Siap dimanapun. untuk Untuk bertarung dimanapun, sesuaikan skill. Iya. Jangan nanti dia dapat ilmunya anggap di retail kargo kecil, barang-barang yang mungkin apa tuh yang sekilo 2 kilo tuh kan, gitu kan, dia skillnya di situ. Dia terjun di dunia kayak seperti saya ini, tracking yang besar kan, Iya. project. Kan kemungkinan gagalnya lebih besar, Betul. Betul. betul kan? Karena Bukan berarti dia tidak bisa kan? Harus banyakin link sih. Harus banyakin link, Teman lagi. memproses lagi kan, Iya. gitu. Nah, terus anak-anak muda juga dia harus tetap selalu tadi sebagai kuncinya bersyukur waktu dia bekerja dapat berapapun nikmatin supaya dia ikhlas kan. Terus dia jangan lupa belajar terus kan. Betul. asal skill lah ya. Asal skill. Oke. Kembali lagi ujungnya setelah semuanya sudah punya, berarti kan skill sudah punya kan pendapatan pasti bertambah. Oke. Jangan aneh-aneh. Jangan aneh-aneh. Itu udah pasti deh. Bisa halal lah ya. Kalau bisa halal. Halalnya ngapain Om? Ini Yang kedua juga penting juga calon-calon pengusaha yang dia apalagi masih menanjat ya. Iya. Faktor kita sukses itu kan bukan hanya diri kita. Betul. Ingat ya, bahwa faktor kita sukses itu bahwa orang tua sama istri. Wow, istri tuh dukungannya Istri full. itu dukungannya full, orang tua full. Karena kalau istri tidak mendukung, orang tua tidak mendukung, itu banyak yang hampa nantinya. Buat apa kita punya harta banyak atau hasilnya sama istri nggak cocok? Iya. Apalagi didukung sama istri-istri di belakang bro. Nah, Seorang laki-laki sukses itu pasti di belakang ada istri. Cantik, bawel, bacot, segala macam tuh bro.
Coba lu bayangin, ada beberapa yang gitu. Kurang sukses sama lagi. Otomatis orang tuanya banyak juga bro. Jadi katanya banyak dibayar nih. Biasa kan saya. Nah istri cakep itu kan. Konsep biasa-biasa saja dengan konsep luar biasa. Salahnya tahu kan. Karena memang kalau dia anak-anak muda dia tidak ibadah itu kan nomor satu. Betul. Kita ini kan bisa seperti ini bukan kita yang mampu kan. Karena tadi Allah ngasih kita rezeki, ya kita tetap sebagai manusia kan tetap harus berproses sesuai skill dan bidang tadi. Kembali lagi bila terjadi perjalanan hidup kita ternyata tidak sukses, berarti kan Allah punya rencana lain. Tetap harus bersyukur apapun yang terjadi. Iya, wajib itu. Supaya Syukurnya ditinggikan juga. iya, itu yang nomor satu. Oke. Nanti sudah punya truknya 10 pengen 20 pengen 100 ya kan? Wah, Udah 100 pengen 1000 hidup nggak pernah puas saya Nggak saat pernah. ya. Nggak pernah puas. Om, luar biasa banget waktunya nih. Kita ngobrol dan pengalaman-pengalaman yang di-sharing tadi buat para calon pengusaha. Ya bro, yang pertama adalah kuncinya siap bertarung, Siap bertarung. kemudian juga kuasai skill setnya, Iya. dan perbanyak jaringan tadi bro. Jadi dan jangan pernah takut nih buat pak calon-calon pengusaha, khususnya anak muda yang daripada bekerja coba usaha. Nah, itu tadi ilmu-ilmunya bisa diserap dan bisa dilaksanakan dan dipraktekkan tuh. Tapi ke yang positif tadi ya, jangan yang positif ketemu minus jadi miring nih, bro. Ya, gimana? Om, dari kita nih thank you banget waktunya. Kapan-kapan kita bisa ngobrol lagi, seru lagi. Ya. Ya Om, Oke. kayaknya kita bakal curhat di belakang ini nih. Ini masih banyak yang mau digali. Ini banyak nih belum kita gali. Gimana Om? Dari Om? Gimana Om? Gimana? Terima kasih Om Ali kedatangannya di podcast kita Ngobom Om. Ngobrol enak bareng Om karena rata-rata kita Om semua di sini yang masih punya tante-tante. Iya. Om, Terima kasih kehadirannya. Salam buat keluarga, salam sehat semua, rezeki lancar. Amin. Sekali lagi terima kasih. Ya, oke. Semua thank you banyak juga para penonton setia Ngebom. Besok kita kembali ke episode berikutnya di mana tamu kita akan lebih seru lagi kayak Om Ali dan yang lainnya. Tetap di Ngebom, ngobrol enak bareng Om.